Pernahkah kalian merasa kesepian, tidak mempunyai teman, dan sangat dikucilkan? Aku Sanisa. Kalau begitu, izinkanlah aku membagi pengalamanku hari ini, tanggal 11 Januari, dan aku sangat berharap hari ini pula dapat memberi kehidupan di sekolahku lebih baik. Dan sekolah ini, aku tidak mempunyai teman satupun. Sungguh menyedihkan, bukan? Aku tidak pernah dilirik oleh siapapun. Aku dipandang rendah dan seringkali dihina oleh mereka. Mereka yang membenciku. Semua ini hanyalah karena rumor yang sengaja diedarkan oleh seseorang yang amat memarahiku. Dia Revon. Sekolah ini memang dipenuhi oleh anak orang kaya, yang mungkin dapat setiap harinya menikmati makanan yang enak dan menonton TV layar lebar. Eksistensiku di sekolah ini dikarenakan beasiswa yang kudapat. Revon menyebarkan berita bahwa aku hanya merupakan anak panti asuhan yang dulunya dibuang oleh kedua orang tuaku. Rumor itu benar, itu fakta. Aku sangat tahu diri. Meski begitu, aku sangat kecewa ketika Revon dapat mempengaruhi dan menghasut seluruh siswa untuk tidak berteman. Oh, bahkan untuk tidak menghiraukan diriku sama sekali. Tentu saja, Revon sang Casanova yang notabene seorang ketua OSIS dan anak direktur yang terkenal pasti akan dipatuhi oleh semua warga sekolah. Tidak akan ada yang berani mencari masalah dengannya. Seringkali aku berpikir mengenai dua hal. Mengapa Revon begitu memusuhiku? Kapan aku dapat mempunyai teman? Seperti biasa, aku sedang berada di kelas dan duduk di bangku paling pojok belakang. Ruang kelasku ini dipenuhi murid-murid yang saling mengobrol dan bercanda tertawa, sementara aku hanya diam memperhatikan mereka. Bel telah berbunyi sejak 5 menit yang lalu. Ketika aku hampir saja memutuskan untuk tidur, mataku menangkap sosok guru yang memasuki ruang kelas. Setelah ceramah panjang lebar, Miss Liana dengan wajah cerianya memberikan pengumuman. Hari ini kelas kalian kedatangan murid baru. Bertepatan dengan perkataan Miss Lena, sosok cowok bertubuh jangkung memasuki kelas. Banyaknya siswi yang berbisik-bisik mengenai cowok tersebut. Ia berdiri di depan papan tulis dan senyumnya merakah. Halo, nama gue Axel, pindahan dari SMA Evantius karena pengen mencoba hal yang baru. Salam kenal. Setelah beberapa siswi cewek yang genit dan centil itu bertanya seputar info pribadi Axel seperti, Pin BBM lo apa? Udah punya pacar belum? Akhirnya Miss Lena kembali berujar sebelum topik tersebut benar-benar melenceng. Axel, kamu boleh duduk di tempat kosong yang kamu mau. Yang ku tahu, setelah ucap Miss Lena tersebut, cowok itu melangkah menghampiri bangku tempat di sampingku, membuat seisi kelas bungkam. Hai, nama lo Sanisa Octavian ya? Gue panggil lo apa? Axel selalu berusaha mengobrol denganku, meski selalu ku akhiri dengan mengabaikan atau pergi menjauhinya. Jujur, aku sangat kasihan kepada murid baru itu jika ia harus berurusan dengan singa macam Revon. Tapi kali ini ia menahan lenganku. Ya, jangan kajangan mulut dong. Kenapa sih? Gue kan ganteng. Muka lo kok kayak ngeliatin setan? Entahlah, ia memang sangat pede. Aku hanya memutar bola mata malas, lalu akhirnya membalasnya. Lo gak usah deket-deket gue. Murid lain aja pada ngeliatin sinis. Ucapku sekejap mungkin. Tampaknya ia belum menyerah. Justru nyengir lebar. Wah, jahat banget. Gua tahu lo ada masalah sama dia. Tapi gua gak peduli. Aku mengangkat satu alis. Sepertinya murid baru seperti dia nyari mati. Lo bisa ngomong gitu sampai lo ketemu Revon beneran. Aku menghempaskan tangannya dan pergi meninggalkan dengan tatapan mengintimidasi dari murid di sekitarku. Baru saja aku melangkah ke toilet, seseorang menahan bahuku dan mendorong tubuhku ke dinding tembok dengan keras. Aku menangis kesakitan, lalu berusaha melihat siapa gerangan orang yang melakukan hal ini kepadaku. Revon, as usual. Cowok itu menyeringai, tatapannya membunuh. Gue denger lo deketin Excel ya. Lo minta gue keluarin dari sekolah ini ya. Udah baik dikasih beasiswa, malah ngelunjak. Aku hanya bisa memejamkan mata. Kekuasaannya di sekolah ini memang bagaikan segalanya.
aku tidak dapat berbuat apa-apa karena aku memang bukanlah siapa-siapa. Namun, di saat itu juga Axel datang. Ia membelaku dan menentang segala perkataan Revon. Yang membuatku bingung adalah ketika Revon tidak mengancam Axel sama sekali dan hanya membalas ucapan Axel dengan dingin. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Yang ku tahu, semenjak kejadian itu mempunyai sahabat baru, Axel. Semenjak itu pula, aku tidak lagi merasa kesepian, dan Revon tidak lagi menggangguku. Entahlah, cerita ini mungkin sudah selesai. Namun, kehidupanku akan terus berlanjut. Aku tidak tahu apakah akan terjadi hal-hal lain. Namun, aku tidak tahu bahwa sahabat yang kini ku miliki akan selalu ada di sampingku. Ini tanggal 11 Januari. Namaku Sanisa Octavian. Dan kini kehidupanku di sekolahku telah dihiasi oleh warna.